Pemirsa masih bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Tadi Mbak Titi sempat juga menyebutkan bahwa ada hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia, Mastel ini yang menyebutkan penyebar hoax ini 47,1% berasal dari orang yang terpercaya. Dapat dipercaya. Apakah bisa dibilang sebagian besarnya adalah elit politik, Mbak? Iya, macam-macam ya. Karena kan survei ini tidak menyebut, secara tetapi umum. sekali lagi dampak keberadaan elit politik itu kenapa dia penting ya, karena dia itu kan punya konstituen, orang yang kadang-kadang pemilih itu bukan kadang-kadang pemilih itu terikat dengan ikatan yang sangat kuat ya, baik dari sisi emosional maupun ideologis. Nah, ketika misalnya mereka menyampaikan sesuatu itu ditangkap dengan sangat cepat oleh publik, karena publik tidak hanya terikat karena dia adalah elit, tetapi di sana ada, bahkan dalam situasi sekarang di tengah masyarakat kita yang terpolarisasi, itu ada fanatisme politik atau afeksi politik yang juga bisa memicu keyakinan bahwa apa yang disampaikan elit itu sebagai sesuatu yang lebih kuat diterima gitu ya. Nah, data yang terakhir juga menyebutkan ada 800 ribu situs penyebar hoax di Indonesia. Baik. Nah, 800 ribu itu kan tidak sedikit. Nah, selain 800, jadi yang berkaitan dengan pemilu? Yang berkaitan dengan pemilu datanya tidak disebutkan. Baik. Tetapi kan itu menjadi saluran yang sangat mudah untuk menyebarkan kabar bohong. Lalu juga hoax menyebar lewat jaring pesan personal, WhatsApp, Line dan lain sebagainya. Selain itu media sosial kontennya berdasarkan survei Mastel juga. 60% itu konten media sosial adalah berita bohong. Nah, ini yang kemudian menjadi ironi ya, apalagi Indonesia itu disebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat ke-7 yang paling banyak penyebaran hoaxnya. Ya, mungkin masyarakatnya juga cenderung gampang percaya ya. Betul, 32% masyarakat Indonesia cenderung gampang percaya pada berita bohong. Baik. Nah, disinilah elit itu punya tanggung jawab sekali lagi, tidak kemudian untuk sekedar menjadi kontroversial, tidak sekedar untuk menjadi populer, tetapi juga dia dikenal sebagai elit yang memang mengedukasi publik, yang dikenal karena gagasan, dikenal karena program. Gitu. Politisi bertanggung jawab untuk dapat memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, memberikan gagasan. Apakah tanggung jawab itu sudah dilakukan sejauh ini oleh politisi? Iya, sejauh ini kami masih melihat, terutama ya kan situasi politik demokrasi kita tidak bisa dilepaskan dari kehadiran media sosial. Apa yang ditampilkan di media sosial lebih ingin mempertunjukkan friksi dan sifat antagonis politik ketimbang peran edukasi itu. Jadi bagaimana kemudian tuduhan-tuduhan begitu mudah disematkan pada pihak politik lawan ataupun kepada pihak yang berseberangan pilihan politik. Jadi itu yang saat ini politik memang harus dinamis, tetapi dinamis ini kan dengan gagasan, dengan program, dengan substansi, bukan dinamis karena hal-hal yang sifatnya kontroversial, konspirasi. Nah, ini yang kedua, ini yang masih lebih menonjol di dalam ruang-ruang publik kita saat ini, dan ini yang harus menjadi PR bagi para elit kita. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita pada masa lalu kan elit itu cenderung justru menjadi figur patron tempat kita belajar soal politik gagasan dan dinamika substansi. Mbak Titi, jika saat ini berita bohong di Indonesia yang tersebar sudah sangat terstruktur, sistematis, masif, dan juga bahkan tadi Mbak Titi bilang sudah bertransformasi lah ya, begitu. Apakah bisa dikatakan pemilu kita khususnya adalah tahun ini tidak sehat begitu? Dalam situasi pemilu tidak sehat itu sudah kita rasakan sejak beberapa sebelumnya ya, tetapi situasi yang ada sekarang semakin tidak sehat. Karena kenapa? Kita rentan dengan berita-berita bohong, fitnah, dan juga informasi yang menyesatkan, tetapi juga di tengah polarisasi dua kutub yang sangat antitesis satu sama lain. Jadi saluran untuk menyebarkan berita bohong itu begitu banyak, lalu kemudian dia menyasar kita ke ruang-ruang personal kita, hadir di setiap dimensi, di situs,
di media perpesanan personal, di media sosial, termasuk juga dalam komunikasi penyebaran konvensional. Lalu kemudian ini diperparah dengan fanatisme dan afeksi politik yang memang tidak rasional begitu. Jadi untuk mengobati ini untuk menjadi sehat, maka sebenarnya kuncinya sederhana saja. Perilaku elit kita itu harus mengembalikan ini gitu. Elit jangan ikut ngompori. Ibarat ada luka, lukanya jangan disiram dengan air garam begitu ya. Tidak ada cara lain, kuncinya memang tadi adalah untuk menumpas, benar-benar menangkap begitu ya dalang dari penyebaran berita hoax. Khususnya adalah kreator lah bisa dibilang gitu ya. Betul. Jadi betul sekali Mbak ya, dalam situasi seperti saat ini obat dari situasi yang tidak sehat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil, yang akuntabel, yang transparan. Penegakan hukum yang tidak mengenal tebang pilih, siapapun mau elit mau bukan, selama memang dia adalah penyebar berita bohong harus dibongkar sampai ke akar-akarnya dan diberi hukuman berat. Karena kenapa? Hukuman berat. Kalau masyarakat, kenapa masyarakat? Saya menduga masyarakat masih menyebarkan hoax karena masyarakat melihat tidak ada efek jera. Kok setiap hari misalnya di medsos kita elit bisa menyampaikan berita-berita yang tidak tervalidasi, tidak terverifikasi, tetapi tidak ada efek jerahnya. Jadi memang penegakan hukum, tetapi bukan berarti juga penegakan hukum yang yang berlebihan sampai-sampai kita tidak bisa bebas berdiskusi, berpendapat, tidak seperti itu. Tetapi penegakan hukum yang adil, yang transparan dan akuntabel. Tapi jika sudah ada buktinya statement seperti itu seharusnya segera ditangkap. Karena ya, semakin lama, semakin berlarut-larut, semakin diulur-ulur, maka masyarakat semakin kehilangan kepercayaannya dan bukan tidak mungkin memicu aktor-aktor penyebar hoax berikutnya untuk menyebarkan. Kita tunggu perkembangan dari pihak kepolisian ya terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mbak Titi telah bergabung bersama kami pagi ini. Pemirsa, kami akan masih hadir dengan sejumlah informasi lain usai jeda. Tetaplah di Jurnal Pagi.